JKN, saya Nadia selaku host and welcome to TPS Tangerang Podcast Series. Wah, nggak kerasa nih, kita udah sampai di akhir tahun aja. Gimana nih goals dan harapan-harapan Sobat JKN di tahun 2024? Semoga semuanya udah terwujud. Nah, berhubung akhir tahun nih, spesial untuk penutupan di tahun 2024, TPS kali ini akan mengulas mengenai pencapaian BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Tangerang selama 1 tahun terakhir. Baik, bersama saya di studio ada Ibu Ratih Trinastiti Dewayani selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Selamat datang Ibu Ratih, selamat datang di studio kami nih Bu. Terima kasih Mbak Nadia, senang sekali saya bisa hadir di sini untuk berbagi cerita tentang capaian yang kami raih di BPJS Kantor Cabang Tangerang selama tahun 2024. Oke, berarti nanti kita akan kilas balik nih bagaimana tahun 2024 ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan khususnya di Kantor Cabang Tangerang. Jadi sebelum itu mungkin bisa diceritakan dulu gitu Bu, untuk kondisi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai pencapaiannya. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Memang kantor cabang Tangerang ini bertugas untuk memastikan seluruh masyarakat di Kota Tangerang maupun Tangerang Selatan mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Seperti kita tahu, BPJS Kesehatan mempunyai peran penting dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kami tentunya selaku kantor cabang di Tangerang Raya yang membawahi Kota Tangerang dan Tangerang Selatan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Meskipun kami menghadapi berbagai tantangan Mbak Nadia, seperti misalnya kenaikan cakupan peserta, kemudian tingkat pemahaman peserta terhadap layanan JKN, kemudian collecting iuran, maksudnya pembayaran iuran dari peserta yang mungkin masih terkendala. Nah, itu hal-hal yang menjadi tantangan kami, Mbak Nadia. Pastinya tantangannya banyak banget ya Bu. Betul, ya. Mbak Nadia. Di 2024 ini. Baik, setelah itu nih Bu, untuk menginjak ke pembahasan yang lebih menarik lagi, sebenarnya untuk BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Tangerang ini pencapaiannya apa aja nih Bu yang menurut Ibu paling signifikan di BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Tangerang? Baik Mbak Nadia, sebetulnya banyak capaian yang sudah diraih oleh kantor cabang Tangerang. Mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan terutama terkait dengan cakupan peserta Mbak Nadia. Itu yang penting banget nih. Betul Mbak Nadia, karena cakupan peserta ini menggambarkan apakah penduduk di wilayah itu sudah terjamin JKN atau belum. Sudah terdaftar atau betul, belum seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk cakupan peserta di kantor cabang Tangerang khususnya karena ini membawahi 2 wilayah kota Mbak Nadia, Dua wilayah berarti ya. Betul, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Nah, tapi secara kantor cabangnya cakupan peserta di Desember 2023 Mbak Nadia itu 99,66% berdasarkan DKP tahun 2023. DKP tahu Mbak Nadia? DKP nih kayaknya banyak yang belum tahu juga nih ya. Mungkin boleh sharing DKP itu adalah data konsolidasi bersih. Oke, gitu. Berarti itu berkaitan sama instansi lain juga ya Bu ya? Betul, data kependudukan. Jadi kalau dibandingkan dengan data konsolidasi bersih semester 2 tahun 2023, seperti yang saya sampaikan tadi, di akhir Desember tahun 2023 mencapai 99,66% untuk 2 kota, yaitu Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Nah, untuk setahun berikutnya di Desember 2024 ini kita sudah mencapai 100,66%, tapi berdasarkan DKB semester 1 tahun 2024, Mbak Nadia. Berarti
ada peningkatan ya Bu Ada ya. peningkatan, alhamdulillah. Nah, tadi tapi DKB-nya semester 1 tahun 2024 karena data konsolidasi bersihnya yang keluar baru di semester 1 Semester tahun 1. 2024. Kemudian untuk khususnya Kota Tangerang, Mbak Nadia, di 2023 itu berdasarkan DKP 2 tahun 2023 tadi ya Mbak Nadia, itu sudah mencapai 100% memang. Tetapi untuk 2024 sudah naik lagi memang karena kan pertumbuhan penduduk selama satu semester itu sudah meningkat banyak Iya. ya. Itu Karena juga kan jumlahnya dinamis ya Bu ya. betul. Ya, penduduk selalu berkembang. Di Desember 2024, cakupan sudah mencapai 100,46%, tapi berdasar DKP semester 1 tahun 2024. Nah, sedangkan Kota Tangsel, Mbak Nadia, itu tahun 2023 mencapai 99,17% berdasar DKB semester 2 tahun 2023 sama tadi. Nah, kemudian tahun 2024 mencapai 100,93% DKB berdasar DKB semester 1 tahun 2024. Nah, kemudian Mbak Nadia, yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, selain cakupan, yang cukup penting adalah tingkat keaktifan. Ah iya, karena Nah, kan tidak hanya pendaftarannya iya, aja ya, cuman bagaimana nih peserta-peserta yang aktif aktif yang turut atau andil dalam program tidak. ini ya Bu ya. Betul. Nah, secara keaktifan untuk kantor cabang Tangerang di 2023 itu mencapai 82,54%. Dan di 2024 di bulan Desember ini sudah naik Mbak Nadia. Alhamdulillah 84,66% capaiannya. Khusus di Kota Tangerang, Mbak Nadia, di 2023 tingkat keaktifan 86,26%. Nah, di tahun 2024 Desember sudah mencapai 87,87%, sudah naik Mbak Nadia. Nah, ini yang istimewanya untuk Kota Tangsel. Tahun 2023 di akhir Desember itu mencapai 77,50%. Ada penurunan ya berarti di Bukan, 2023. tapi ini di 2023 untuk Kota Tangsel Mbak Oh, untuk Nadia. Kota Kalau Tangsel ya. tadi Kota Tangerang. Nah, ini Kota Tangsel ini alhamdulillah di tahun 2024 di Desember ini sudah naik Mbak Nadia, Oke. yaitu mencapai 80,34%. Alhamdulillah. Kenapa ini saya sampaikan cukup istimewa untuk tingkat keaktifan Kota Tangsel ini tadi Mbak Nadia, karena untuk UHC non cut off itu syaratnya di tahun 2025 nanti minimal tingkat keaktifan adalah 80%. Sehingga kalau Kota Tangerang tadi sudah mencapai 80% lebih 80% aman lebih ya. ya. Tetapi untuk Kota Tangerang Selatan alhamdulillah dari tahun 2023 77,50% sudah naik mencapai 34% tadi, sehingga diharapkan nanti UHC non cut off-nya di tahun 2025 masih bisa terlaksana. Terlaksanakan ya, Begitu. berarti cukup signifikan ya Bu ya untuk Betul. kemajuannya. Terlebih lagi mungkin tadi dijelaskan bahwa dikatakan sebagai universal health coverage tidak hanya pendaftarannya saja ya Bu ya, Betul. namun tingkat keaktifan yang perlu diperhatikan oleh kita bahwa peningkatan tingkat keaktifan juga sangat penting seperti itu ya Bu ya. betul. Baik, dari angka-angka tadi nih Bu, karena kemajuan yang cukup signifikan, mungkin dari BPJS Kesehatan kantor cabang Tangerang nih ada kiat-kiat nggak nih Bu? Atau kisi-kisi atau bagaimana untuk pencapaiannya ini supaya lebih meningkat untuk tahun depan lagi nanti untuk kedepannya akan lebih baik lagi seperti itu Bu? Ya, Mbak Nadia, mungkin perlu saya sampaikan bahwa kami BPJS Kantor Cabang Tangerang ini sangat berterima kasih karena atas kerjasama yang baik, kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan Pemda Kota Tangerang maupun Tangerang Selatan, capaian-capaian tadi baik UHC
universal health coverage-nya secara persentase sudah mencapai 100% lebih, dan juga tingkat keaktifannya naik bahkan dari Signifikan ya. 2023 ke 2024. Ini adalah merupakan jalinan kerjasama yang baik Iya, antara benar. Pemda Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan kami gitu ya. Dan atas capaian itu untuk tahun 2024, kemarin beberapa waktu yang lalu baik Pemda Kota Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan mendapatkan penghargaan di UHC Award. Wah, Ya, alhamdulillah gitu ya. sangat pencapaian yang sungguh ini ya Bu ya, Iya. sebenarnya untuk pencapaian UHC untuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan ya, benar ya Bu ya? Iya. Dan itu diserahkan penghargaannya oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kemarin gitu. Dan alhamdulillah setelah itu pun ternyata berprogres juga UHC dan tingkat keaktifannya Mbak Nadia. Mungkin itu juga menjadi penyemangat juga ya Bu betul ya untuk instansi-instansi yang berkaitan ya. betul Mbak Gitu. Nadia. Oke. Jadi karena diberikan penghargaan oleh negara, jadi seperti kita dihargai ya Bu ya untuk kerja keras kita selama ini. Mungkin untuk kiat-kiat lainnya mungkin Bu, selain menjaga hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan, mungkin ada kiat-kiat atau misalkan kisi-kisi nih gimana sih kunci keberhasilan untuk BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Tangerang? Baik, Mbak Nadia. Salah satu faktor untuk keberhasilan kami terkait pencapaian UHC maupun tingkat keaktifan tadi, selain tentu saja terutama tadi kerjasama yang baik antara Pemda Kota Tangerang maupun Tangerang Selatan, tentu faktor-faktor lain juga mendukung, yaitu kami secara aktif, proaktif meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi ke seluruh masyarakat yang ada. Dan kami beserta stakeholder terkait juga melakukan sosialisasi bersama selain sosialisasi secara mandiri, begitu ya Mbak. Nah, perlu diketahui juga nih Mbak Nadia ya, kalau kantor cabang Tangerang di tahun 2024 ini berhasil 2 kali menduduki posisi terbaik pertama pada program BPJS Semangat Merekrut Peserta dan Iuran pada Liga B periode bulan Mei dan Juli Mbak Nadia. Selanjutnya kembali menduduki posisi terbaik pertama pada program Aku Patuh Championship 1. Jadi udah 3 kali menduduki posisi pertama Mbak, seluruh Indonesia itu dari beberapa kantor cabang. Kemudian ada juga salah satu duta BPJS Kesehatan yang di kantor cabang Tangerang dinobatkan sebagai relationship officer terbaik se-Indonesia. Keren banget, itu dari kantor cabang Tangerang ya Bu ya? Iya betul, Mas Bimo namanya. Dan di awal Desember kemarin, kantor cabang Tangerang juga baru saja meraih penghargaan Mbak Nadia pada Lomba Mujarab. Mujarab apa Mbak Nadia? Kayaknya itu terkait dengan rehab-rehab bukan ya? Mujarab adalah mulai mengejar rehab Mbak Nadia karena kita ada program rehab ya. Benar. Itu kami meraih KC terbaik ketiga, betulan. Tapi alhamdulillah dan itu merupakan capaian dari kami yang membanggakan. Berarti tadi udah banyak banget ya Bu ya penghargaannya, mengenai kepesertaannya ada, mengenai iurannya juga ada, mengenai kepegawaiannya juga ada. Tadi disebutkan bahwa ada relationship terbaik di Indonesia nih ya Bu ya, dipilih salah satunya dari kantor cabang Tangerang. Luar biasa sekali pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Tangerang pada tahun 2024. Selain itu Bu, mungkin karena kita kan tadi dilihat dari angka-angka kepesertaan sudah cukup tinggi nih. Apalagi tingkat keaktifan juga sudah mulai meningkat ya Bu ya dari tahun sebelumnya. Itu kan berkaitan dengan pelayanan kesehatan juga nih Bu terhadap peserta nih. Bagaimana nih? Atau sebelum ke pelayanan kesehatan kita ke pelayanan pesertanya dulu kali ya Bu ya? Boleh untuk Mbak Nadia. Bagaimana ubah data ataupun perihal permasalahan data khususnya peserta di BPJS Kesehatan kantor cabang Tangerang. Baik, terima kasih Mbak Nadia.
betul sekali Mbak Nadia. Kami banyak sekali mengupayakan, mempermudah peserta untuk memproses permasalahan kepesertaannya, Nah itu ya. dia. Masalah Jadi data ini agak kompleks ya Bu ya. betul Mbak Nadia. Jadi kami mempermudah pendaftaran melalui berbagai kanal layanan digital. Kemudian mempercepat proses layanannya kami juga dengan mengoptimalkannya melalui mobile JKN, Pandawa, BPJS online dan lain sebagainya Mbak Nadia yang telah diluncurkan memang tadi aplikasi-aplikasi dan program yang diinisiasi oleh kantor pusat. Era Sehingga digitalisasi sekarang betul ini ya Bu Mbak ya. Nadia, sehingga memungkinkan peserta itu melakukan banyak hal secara online. Nah, mulai dari mengecek status keanggotaan, kemudian pendaftaran antrian online di fasilitas kesehatan, hingga mencari vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan beberapa hal lainnya yang bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tadi. Dan ini tentu sangat membantu Mbak Nadia kalau terkait dengan antrian online melalui mobile JKN, ini sangat mengurangi antrian dan memudahkan peserta dalam mengakses layanan oleh fasilitas kesehatan, gitu Mbak Nadia. Berarti itu kemudahan untuk peserta banget ya Bu ya. Betul. Di era digitalisasi saat ini ternyata BPJS Kesehatan juga turut serta dalam peningkatan pelayanan kepada peserta. Jadi Yes. kita nggak mau tuh antri-antri lama di kantor cabang, Ya, udah nggak zaman ya Bu nggak ya. zaman. Udah nggak zaman. Jadi untuk solusi-solusi lainnya mungkin Bu di era digitalisasi saat ini seperti apa di Tangerang? Nah, Mbak Nadia, selain tadi inovasi-inovasi yang dilakukan atau diinisiasi oleh kantor pusat, di BPJS kantor cabang Tangerang pun mempunyai inovasi yang mau kalah ya Bu ya. betul Mbak Nadia, yang diinisiasi oleh teman-teman di kantor cabang Tangerang. Jadi ini dimaksudkan untuk membantu efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan bagi para peserta JKN yang datang di kantor cabang, Mbak Nadia. Nah, inovasinya itu disebut Sela. Sela. Bukan Sela onsite. Oh, ini Sela yang lain Iya, Sela yang lain ya. Jadi itu namanya Sela tadi singkatan dari Service Layanan, Mbak. Inovasi ini merupakan sistem pelayanan yang memudahkan peserta tanpa harus datang langsung ke loket, Mbak. Jadi peserta cukup mengisi link atau scan barcode yang sudah disiapkan, kemudian mengisi data diri dan mengisi keperluan datangnya ke kantor cabang itu apa. Gitu. Jadi semua proses ini tentu dibantu oleh tim service officer atau kami menyebutnya SO ya, sehingga peserta dapat dengan cepat dilayani ketika datang di kantor cabang. Nah ini juga merupakan pencapaian bagi kami Mbak Nadia, karena sebelumnya rata-rata waktu tunggu di kantor cabang untuk mendapatkan pelayanan itu sekitar 1 jam. Cukup lama ya Bu ya? Cukup lama Mbak Nadia. Jadi semenjak adanya inovasi Sela ini, kami dapat memangkasnya sehingga rata-rata waktu tunggu hanya mencapai 30 menit Mbak Nadia. Udah kepangkas setengahnya nih. 50% Mbak Nadia. Itu inovasi dari kantor cabang Tangerang ya Bu ya? Sela tadi ya? Iya, Sela. Baik, itu berarti upaya dari kantor cabang Tangerang nih dalam mempermudah semua akses pelayanan yang bisa dilakukan oleh peserta ya Bu ya. Ya. Jadi jangan takut ditolak di kantor karena pasti dilayani, baik itu selesai di SO ataupun nanti sampai dengan front office seperti itu ya Bu ya. Betul Mbak Nadia. Iya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa antrian sudah online, mengecek kepesertaan juga teman-teman peserta juga sudah tidak ribet lagi karena kan sekarang juga sudah ada mobile JKN. Jadi para peserta bisa mengecek untuk keaktifannya. Baik Bu, tadi kan kita sudah berbicara nih mengenai peserta ya Bu ya, pelayanan peserta. Kalau sekarang saya mau coba kita ngobrol-ngobrol mengenai mitra fasilitas kesehatan Bu. Sejauh ini bagaimana Bu untuk fasilitas kesehatan khususnya di kantor cabang Tangerang? Terima kasih Mbak Nadia. Terkait dengan fasilitas kesehatan. Alhamdulillah kalau di kantor cabang Tangerang ini kita bekerja sama dengan banyak
fasilitas kesehatan Mbak Nadia, khususnya dengan FKTP maupun FKRTL. Kalau FKTP ini fasilitas kesehatan tingkat pertama, kami bekerja sama sebanyak 200 lebih FKTP, baik puskesmas maupun klinik Pratama. Lebih tepatnya sebanyak 220 FKTP. Sedangkan untuk kerjasama dengan FKRTL ini mencapai 64 rumah sakit maupun klinik utama. Nah, alhamdulillah dengan banyaknya kita bekerjasama dengan fasilitas kesehatan memberikan akses layanan kesehatan kepada peserta di Kota Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan menjadi cukup banyak pilihan untuk diakses pelayanan kesehatannya. Nah, terkait pelayanan kesehatan, Mbak Nadia, mungkin juga perlu diketahui bahwa di tahun ini BPJS Kantor Cabang Tangerang mendapatkan penghargaan Mbak Nadia sebagai kantor cabang dengan audit medis klaim terbaik se-Indonesia. Ini membuktikan bahwa selain menghadirkan yang terbaik untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kami juga memperhatikan integritas dari setiap rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lainnya yang bekerja sama dengan kami. Demikian Mbak Nadia. Tapi saya juga pengen tahu nih, mungkin tantangan lainnya atau yang terberat nih Bu di tahun ini seperti apa Bu untuk kantor cabang Tangerang? Ya, kalau tantangan-tantangan tentu sebenarnya banyak ya Mbak Nadia ya, tentu. Tapi itu semua merupakan challenge, tantangan yang bagi kami malah justru memicu kami untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, kalau tantangan terbesar kami adalah terkait dengan kesadaran masyarakat Mbak Nadia untuk pelaksanaan jaminan kesehatan itu sendiri gitu ya, kesadaran masyarakat untuk pemanfaatannya, kemudian terkait dengan pembayaran iurannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan tantangan yang cukup besar. Sekali lagi tantangan-tantangan itu kami hadapi dan kami berupaya dengan melakukan banyak sosialisasi, edukasi untuk supaya masyarakat itu paham terkait manfaat jaminan kesehatan nasional ini, bagaimana cara menggunakan, bagaimana mendaftarkan diri sebagai peserta dan akses layanannya bagaimana, kemudian tadi penggunaan aplikasi-aplikasi itu kami edukasi dan sosialisasi ke banyak tempat. Nah, selain itu kami juga menjaga hubungan baik dengan media dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Tangerang maupun Tangerang Selatan, sehingga penyampaian informasi, edukasi tidak hanya dilakukan oleh kami, tapi dengan bantuan semua pihak, Mbak Nadia. Demikian, Mbak Nadia. Baik, berarti ini kita tidak berhenti hanya sampai di situ ya. Jadi sosialisasi akan terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan menggandeng beberapa teman-teman media atau mempergunakan berbagai media baik itu online ya, seperti itu ya Bu ya. Kita sudah melakukan hal itu untuk penyebaran informasi mengenai BPJS Kesehatan, khususnya program jaminan kesehatan nasional. Baik, tadi dari tantangan tadi Bu, memang kita harus bahu-membahu ya Bu ya untuk menciptakan program jaminan kesehatan ini semakin baik dari tahun ke tahun. Gak kerasa nih Bu, kita udah ada di ujung podcast. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, apa harapan dan rencana untuk BPJS Kesehatan ini khususnya di kantor cabang Tangerang di tahun 2025 lagi? Gimana nih Bu? Harapan kami tentu saja Mbak Nadia, kami bisa selalu memperbaiki pelayanan kepada peserta ya. Salah satunya dengan memberikan akses jangkauan pelayanan kesehatan khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan seluas mungkin, dan kami juga akan terus berinovasi khususnya mungkin dalam hal digitalisasi dan memperkuat jaringan fasilitas kesehatan yang ada ya. Dan tentunya kami ingin semakin banyak masyarakat itu teredukasi
terinformasi dan sehingga bisa menikmati manfaat program JKN tanpa hambatan, sehingga pelayanan jaminan kesehatan ini secara mudah, cepat, setara tercapai. Seperti slogannya ya Bu ya. Mbak. Baik, Seperti semoga itu. rencana dan harapan itu bisa terwujud ya Bu ya di tahun Amin. 2025. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan informasi yang sudah disampaikan. Kita banyak banget nih dapat ilmu tadi dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang, baik itu mengenai aktivasi peserta, baik itu mengenai tantangan dan harapan nantinya nih di tahun 2025. Semoga masyarakat Tangerang semakin bisa merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. Amin. Terima kasih Mbak Nadia. Sama-sama, Semoga Ibu. informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengar dan lebih banyak lagi masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya jaminan kesehatan nasional. Baik, tentu, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan pastikan Anda terdaftar di BPJS Kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!